وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آمين. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, masih melanjutkan surah Al-Baqarah ayat 83. Ayat ini cukup panjang, tema-temanya juga cukup bercabang, dan inspirasi serta pelajaran juga banyak dapat kita petik, relevan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita eksplorasi lebih mendalam tentang konsep ihsanul walidain, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Apalagi Sabtu depan kita atau Jumat besok kita Idul Adha. Jadi Idul Adha tidak hanya mengingatkan tentang tongseng kambing dan sate sapi ya, tapi juga tentang rumah tangga yang solih, yang harmonis di dalam bingkai ketaatan kepada Allah. Nah tentu ya, jadi Bapak Ibu saya melihatkan kita semua berkeluarga, bahkan yang belum menikah seperti Mas Rosyid dan Mas Bagas juga punya keluarga dan akan punya keluarga. Jadi memang sangat penting untuk kita memperkaya diri, memperbanyak informasi, dan juga menambah pengetahuan kita seputar berkeluarga ini. Tidak mesti harus dalam konteks pernikahan dan rumah tangga, tapi namanya kita itu kan, adanya kita ini kan juga karena adanya keluarga atau orang tua gitu. Baik, saya merasa penting untuk menyampaikan ini karena Bapak saya muliakan sudah menjadi rahasia umum. Sebenarnya bukan hari-hari ini, sudah lama. Sudah lama yang namanya ikatan keluarga itu terurai akibat adanya ya medsos, globalisasi dan seterusnya. Ini sesuatu yang sudah lama fenomena ini. Jadi sebenarnya kalau ada cerita dan cerita true story betul-betul terjadi itu, ada barusan di perjalanan saya, kita punya tangga bahwa anaknya itu tidak ada yang akur, gitu ya. Satu rumah bertiga, entah nomor urutannya saya nggak tahu. Setahu saya nomor 2, anak nomor 4 intinya. Jadi bertiga itu 2 misah, yang 3 orang satu rumah gitu. Ininya nggak harmonis begitu. Kakaknya sakit, adiknya malah pergi jajan juga malah lama. Gak kepikiran juga pulang bawain makanan untuk kakaknya yang sakit. Bahkan sampai lucunya itu kakaknya yang satunya lagi, rumahnya hanya terpaut 2 rumah, maksudnya itu juga gak ngurusin sampai didatangin RT. Nah begitu. Nah ini menimbulkan pertanyaan, sebenarnya pola didik orang tuanya dulu itu gimana? Dan saya juga sangat yakin ya, meskipun hati orang kita nggak tahu ya, hati orang kita nggak tahu, amal ibadah orang juga kita tidak mungkin 24 jam mengikuti, tapi secara zahir nampak sekali kalau anak-anaknya tidak pernah ingat orang tuanya gitu. Ya tidak pernah ada namanya mendoakan, atau sholat pun wallahualam juga saya kurang tahu juga. Nah tentu rumah tangga yang seperti ini, keluarga seperti ini itu ya gimana gitu? Bagaimana menjadi sakinah mawaddah warahmah? Maka nggak usah kaget ketika di Az-Zukhruf itu yang kemudian menjadi inspirasi ayat-ayat cinta, film atau novel itu ya, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun, ya kan? Illal muttaqin. Kiamat itu saling bermusuhan. Mengapa? Karena tidak disatukan oleh keimanan, kan begitu ya.
Jadi lah yang seperti ini di dunia saja nggak akur, bagaimana kemudian bisa bersatu akur di akhirat? Kan logisnya begitu. Wong yang akur di dunia saja nanti di akhirat bisa saling bermusuhan. Mengapa? Karena tidak disatukan oleh takwa tadi, illal muttaqin. Para kekasih pada hari ini, yakni di hari kiamat, menjadi bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Dan begitu. Nah, sehingga bisa muliakan. Nah, di antara takwa kita adalah memperhatikan keluarga. Maka di Allahumma shalli ala nabi. Seingat saya At-Tahrim ayat 6 atau ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu, apa semua kita TK mungkin. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, ya, dan jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Nah, tentu cara kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, ya, itu adalah dengan bertakwa. Jadi takwa itu dimensinya sangat luas, termasuk takwa kaitannya dengan keluarga itu. Nah, maka di sini disampaikan oleh Fakhruddin Ar-Razi di tafsirnya jilid 3 halaman 176. Tapi kalau nggak punya Allah, dia bisa saja suatu saat, suatu ketika bunuh diri, membunuh orang lain, mencelakai orang lain, menyengsarakan orang lain, dan seterusnya. Begitu. Orang boleh sehat, kuat, perkasa, gagah, dan seterusnya. Tapi kalau nggak punya Allah, alias nggak punya iman, sangat mungkin dia putus asa. Gitu. Innahu la ya'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada orang yang berputus asa kecuali orang-orang yang kafir. Makanya saya katakan, orang boleh punya apapun, tapi kalau nggak punya Allah, dia akan merasa bahwa apapun yang dia miliki bukanlah apapun. Sebaliknya juga begitu, orang boleh tidak punya apapun, kalau dia punya Allah, dia akan merasa punya segalanya. Tapi ya ini khususnya untuk Guyon ya, Mas Rasid dan Mas Bagas begitu, ya. Nanti kalau mau melamar calon istrinya ya, kalau ditanya sama calon mertua, nah sudah kerja di mana Mas? Gitu kan? Oh kerja di ini. Oh iya. Pokoknya berapa? Oh saya itu enggak mikir kayak gitu. Saya kan punya Allah. Nah, begitu ya. Yo, ramlaku, radasi. Ya nggak Pak Joko, ya kan? Ya artinya apa? Bisa muliakan. Tetap dunia itu mau kita hidup di dunia, yo harus dimiliki. Di dunia kok hanya mikir prasarana di surga. Oh gampang nanti kita tinggal minta sama Allah gitu. Celing langsung jadi, ya nggak bisa. Nah kembali ke tadi, jadi sekali lagi saya muliakan, orang boleh punya apapun, tapi kalau nggak punya Allah, maka apapun itu terasa tidak apapun. Maka betul nikmat iman itu adalah a'udzamun ni'am. Ya toh, bisa beribadah itu adalah nikmat yang paling agung dan bisa muliakan. Mengapa? Karena faktanya adalah orang boleh punya apapun, tapi tidak semuanya mau beribadah kepada Allah. Jadi kita bisa sholat, bisa zakat, bisa seterusnya, itu adalah a'udzamun ni'am. Maka nomor 1 itu disebut adalah, ya toh, wa idza qadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Nomor 1 ditekankan adalah siapapun kita itu adalah menghamba kepada Allah. Nah berikutnya, summa ba'da ni'matillahi fa ni'matil walidain. Nah berikutnya adalah nikmat berupa punya kedua orang tua. Nikmat berupa punya kedua orang tua. Wadzalika li anal walidaini huma al-asl, karena orang tua kita itu adalah asal muasal kita. Dalam pengertian asal muasal secara
biologis, secara empiris. Adanya kita itu secara empirik melalui lantaran adanya orang tua kita. Karena kita bukan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam ada karena ciptaan Allah. Gak usah nanya Nabi Adam itu bin siapa ya kan? Nabi Adam itu Abul Bashar. Mbah nopo? Di atas wareng nopo? Saya sampai nggak hafal itu. Poknya kan ada cangga, ada uduk-uduk siwur, ada wareng, ada apalah seperti itu. Pokoknya polnya manusia ini ya manusia. Apa Nabi Adam itu? Lah adanya kita karena orang tua kita. Jadi, sehingga sehebat-hebatnya kita, sekaya-kaya kita, sepintar-pintar, pokoknya sepaling-palingnya kita itu ya tetap al-fadlu lil muqtadi wa in ahsana al muqtadi. Keutamaan itu tetap disematkan kepada yang memulai, kepada yang mengawali, kepada yang menciptakan awal, meskipun generasi berikutnya itu lebih hebat. Al-fadlu itu ungkapan orang Arab ya. Jadi tetap sehebat-hebatnya kita ya karena ada orang tua kita. Coba kalau kita nggak dilahirkan atau tidak diciptakan oleh Allah melalui orang tua kita, kita nggak akan ada. Eksistensi kita, kehebatan kita, kejayaan kita, apapun kita tidak akan ada. Jadi sekali lagi saya muliakan. Nah, itu yang pertama. Kedua, betul bahwa kehebatan kita, kekayaan kita, kepintaran kita, kecerdasan kita, pokoknya apa yang kita miliki itu ada peran orang lain, guru, teman, tetangga, teman apa, Facebookan, teman WhatsAppan, WA group, itu semua punya peran, tetapi tidak bisa menggantikan peran orang tua. Sebab mereka semua tidak bisa melahirkan kita. Maka ada ungkapan, kita boleh memilih dan bisa memilih mau punya anak siapa dan berapa dan kapan. Zaman canggih sekarang kan seperti itu, Bang, saya muliakan. Seperti Luna Maya, belum menikah, dia sudah nomor, saya istilahnya itu apa masalah istilahnya? Ya intinya kayak nando kalau kata orang Blok-Blok, nando ovu. Intinya kesuburannya itu diambil dulu. Belum menikah pada ya suatu saat mungkin barangkali saya menikah dan saya mungkin tak tahu berapa itu. Jadi baru saya muliakan dengan kecanggihan teknologi. Orang itu bisa mungkin nanti hamil tahun 6, umur 60 atau 80 mungkin gitu ya. Wallahu a'lam ya Allah, dunia ini semakin canggih semakin bikin pusing kan itu. Bahkan mungkin kita juga bisa karena rekayasa genetik. Masya Allah, saya kurus gitu, ora urus wajahnya gitu, punya anak, wah ganteng seperti misalnya Pangeran Harry atau Pangeran Sopo lah seperti itu ya toh. Terus cantik seperti Putri Eleanor atau Sopo Putri Pembayun atau siapa, bisa melihat karena kecanggihan teknologi seperti itu. Bahkan punya anak tanpa harus hamil, bukan hubungan di luar nikah gitu, bisa melihat di luar nikah. Terus pokoknya sekarang itu bisa. Mau punya anak kapan, seperti siapa, lahir tanggal cantik, wah, gitu. Tanggal 1 bulan 1 tahun 2001 misalnya kayak gitu, itu bisa. Ya tentu sekali lagi bisa di sini sekali kita tegaskan bisa dalam konteks kemampuan manusia nih, karena tetap gitu. Semua itu terjadi kulla yusibana illa ma kataballahu lana, atas izin Allah. Nah, tetapi tadi saya katakan kita bisa dan boleh memilih mau punya anak berapa, cowok semua atau cewek semua atau gabungan, seperti apa, lain kapan itu kita bisa dalam konteks usaha manusia. Tetapi yang pasti
secanggih-canggih teknologi apapun tidak bisa membuat kita memilih orang tua kita. Misalnya hanya untuk guyon gitu kan, Mas Rosyid misalnya lagi jengkel sama abang gitu kan, pokoknya saya mau ganti orang tua gitu. Tidak bisa, mau piye, ganti piye. Orang tua itu mungkin bisa, klaim bisa, tapi faktanya tidak bisa. Jadi status orang tua itu tidak bisa dihapuskan, bahkan oleh UUD 45. Oh, gitu. Kan kasarnya ya. Ya kan? Karena semua penjajahan harus dihapuskan kan nonton gitu. Jadi sekali saya melihat status orang tua itu akan melekat, mau di komrinso plus vanis ditambah klorox atau apapun nggak bisa. Mau dicor, mau di cairkan di air raksa atau apalah teknologi yang menghapuskan jejak yang sangat canggih-canggih itu nggak bisa. Karena itu faktual, gitu. Tetapi sebaliknya juga begitu. Bahkan ada anak yang tidak menganggap orang tuanya sebagai orang tuanya, yaitu hanya sebatas klaim. Faktanya itu fakta bahwa orang tua kita ini ya yang itu ya nggak bisa. Nah sekali lagi sehingga di sini dikatakan oleh Fakhruddin Ar-Razi, gitu. Wa amma ghairul walidaini fala yasnu anhu al-in'amu bi aslil wujud. Semua lain orang tua itu boleh berperan membuat dia pinter, membuat dia kaya. Lantaran si A dia dapat tender, lantaran si B dia dapat diterima menjadi direktur atau apapun, lantaran si C dia bisa dapat gelar profesor. Iya dong. Tesisnya dibuatin, disertanya dibuatin, semua sekarang serba bisa. Apa yang nggak bisa? Kan gitu kan? Lantaran si A dia bisa jadi cantik karena dia melakukan operasi plastik dan sebagainya seperti itu. Semua orang bisa berperan terhadap kita, tetapi tidak bisa berperan dalam satu hal, yaitu melahirkan kita. Karena yang bisa melahirkan kita adalah orang tua kita. Tentu adalah sesuai kehendak Allah. Kita sedang berbicara konteks kemanusiaan, bisa melihatkan, tidak berbicara kekuasaan Allah. Nah itulah fadlul walidain, keutamaan orang tua yang tidak dimiliki oleh orang lain sehebat-hebat orang lain itu. Orang boleh mengklaim bahwa kita sukses bukan karena orang tua, boleh. Mungkin mohon maaf, banyak toh orang tua yang ngurusi anaknya, tidak bisa mendidiknya dan sebagainya seperti itu. Tetapi satu fakta yang tidak dimiliki oleh siapapun yang berjasa begitu, gitu, adalah bahwa orang tua kita adalah yang membuat lantaran kita ini ada di dunia ini. Nah itulah kita katakan dan saya muliakan, kalau orang lain itu hanya mempunyai ni'matut tarbiyah, kalau orang tua punya dua, ni'matut tarbiyah wa ni'matul ijad. Ya toh di sini disampaikan in'am bi aslil wujud. Fasabata anna in'amahuma a'dhamu wujuhil in'ami ba'da in'amillah. Dari situ kita tahu bahwa nikmat adanya orang tua kita itu nomor 2 setelah nikmat dari Allah berupa menciptakan kita, memutuskan adanya kita. Ada yang namanya Thayyib, ada yang namanya Abi dan seterusnya seperti itu. Oke, jadi sekali lagi saya melihatkan itulah keutamaan orang tua kita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala wal mu'assiru fi wujuhil insan fil haqiqah. Ya. Allah itu yang mengatur kita secara hakikatnya. Tetapi orang tua itu adalah yang mengatur kita secara empiriknya, secara kenyataan dalam dunianya, dalam keseharian kita. Iya toh? Nah, oleh sebab itu ada yang namanya mu'assir al-haqiqi, ada mu'assir al-urfi, ada pengatur secara sejatinya, secara hakikatnya itu Allah, dan ada pengatur secara empiriknya, secara kesehariannya, secara kebiasaan kita menjelaskan, misalnya begini ya kan.
Anda ini ada karena siapa? Ya karena secara hakikinya ya sejatinya adalah karena izin Allah. Tapi secara endingnya kan lantaran orang tua kita. Nah jadi antara kehendak Allah, lantaran orang tua itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kecuali dalam konteks Nabi Adam dan Nabi Isa. Nabi Adam ada tanpa kedua orang tua, Nabi Isa ada tanpa adanya bapak. Tapi kan hanya dua itu. Manusia wujud tanpa lantaran kedua orang tua hanya terjadi pada Nabi Adam dan Nabi Isa. Yang lainnya karena orang tua. Nonton gitu. Jadi sekali lagi Bapak saya muliakan, keutamaan orang tua pertama ditempatkan posisinya setelah kenikmatan dari Allah, ya. Yang kedua adanya kita adalah anak orang tua. Orang lain boleh berperan, berpengaruh, berjasa kesuksesan kita, kecerdasan kita, karir kita, dan seterusnya. Tapi yang pasti mereka semua tidak memiliki jasa yang dimiliki orang tua, yaitu jasa melahirkan kita. Yang ketiga, Allah Ta'ala lam yatlub bina nabdi aywadan al-batta. Gitu. Allah dan orang tua memberi nikmat itu tidak menuntut ijol ganti reward, apa sih, imbalan balasan. Bahkan seandainya ada orang tua yang mengatakan, ya toh, misalnya taruhlah ada anak nakal, ngeyel, susah diatur gitu, ya wis, ya sudah kalau kamu nggak mau diatur sama ayah ibu, bapak ibu atau apalah namanya panggilan seperti itu, ya sudah kamu sekalian sana hidup sendiri atau terserahlah. Yang penting kamu pengganti. Dulu saya capek sekian tahun menyusui kamu, itu kan hanya secara lisan saja. Sejatinya dalam hati tidak ada. Sejatinya dan akhirnya dalam hati tidak ada orang tua seperti itu. Apalagi dalam konteks orang tua Jawa. Orang tua Jawa itu kan Masya Allah, ya. Mikirnya itu tidak hanya ketika fase sekolah, bahkan lulus kuliah, ya Allah, nikah, itu masih dibikin orang tua. Nanti dibuatin rumah, anaknya punya anak cucu gitu juga terus. Kono gue kerja gini, kok Agus tak, apa Dewi, kok Umi, kok sekarang anak yang susah dihafalkan namanya Natasha, Veronica, kok Velocity, kok jenenge Happy, sopo lah. Kan nama-nama anak sekarang susah. Simba itu menghafal nama-nama anaknya itu susah. Apalagi tiga suku kata. Zaman sini kan cuma satu, Sugiono, Sugianto, Soeharto, Soekarno, Sugriwo, Subali. Cuma satu kosakata saja. Nah sekarang kan kadang tiga ada empat. Bahkan ada tetangga saya itu punya cucu, anaknya itu nggak salah namanya, kalau nggak 5-6 suku kata itu. Ayo, ya 6 kata itu saya apa. Entah itu di KTP muat nggak? Dalam ijazah itu sangat. Ya. Apalagi buat paspor, ruwet. Baik, bahasa muliakan. Nah, kembali ke tadi Allah dan orang tua itu memberikan kenikmatan, layak lubani aywadon malian wala sawaban. Iya loh, Masya Allah. Tidak menuntut ganti kompensasi, apalagi ganti untung. Ya ada orang tua yang dalam kutip, apa bahasa kasarnya itu apa sih? Kalau bahasa premannya malah atau apalah. Tetapi kan itu 1 banding 1000 dan itu pun ya pengecualian. Bahkan saya sangat yakin, seyakin-yakinnya sebenarnya orang tua yang kayak gitu itu juga dalam hati dirinya itu juga ya tidak ada kayak gitu tuh. Ya. Baik, yang saya muliakan. Yang keempat, Allah itu tidak bosan untuk memberikan kenikmatan kepada hambanya, meskipun sang hamba itu melakukan kemaksiatan dan dosa yang paling agung sekalipun. Begitu pula orang tua itu
Ya misalnya sejengkal-jengkalnya orang dengan anaknya, yo ditendang, yo disamplek, yo dikitik, yo dijiwit, yo dikepruk, yo dijewer, sebagian seperti itu. Tapi ya tetap aja, gitu. Nangis itu ya digendong, ya tetap tega didulang seperti itu. Ya toh. Maka doa kita, Rabbi firli wali warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni orang tua kami, memberikan kasih kepada orang tua kami sebagaimana keduanya mengasuh merawatku ketika waktu kecil. Artinya apa? Saya muliakan. Ya toh, maksud kama rabbayani shaghira itu kan diompoli, ya jengkel, marah. Tapi ya setelah itu harus digudang-gudang gitu. Gitu. Nah, jadi bahasa muliakan seperti itu. Allah juga seperti itu. Meskipun seluruh alam semesta ini tidak pernah beribadah, tetap Allah itu menerbitkan matahari dari timur, memberi kadar oksigen lebih, tidak hanya cukup, memberi apapun, bahasa muliakan. Saat manusia berpikir tentang energi terbarukan, yakni bahwa semua energi itu akan habis pada waktunya. Dulu orang berbicara tentang energi dari fosil tumbuhan. Kebalik namanya, hewan dulu nih, hewan. Lalu berupa ke energi dari fosil tumbuhan. Ngoten nggih. Udah habis lagi, masya Allah. Gitu. Telo jadi bahan bakar. Mohon maaf, kotoran manusia jadi bahan bakar. Bahkan yang terbaru saya muliakan. Saya baru tahu sekitar seminggu yang lalu sekitar itu ada namanya kompor itu dari jelantah minyak goreng. Ya Allah. Jadi ada orang itu kan bisnis jelantah minyak goreng. Wow, ini ya mana jelantah gerah. Buat nopo-nopo soal temen, nopo-nopo purun kula. Waduh, nopo-nopo purun. Jadi gua apa ya Mas? Bapak wah sekarang itu kan zaman terlalu canggih. Ini untuk bahan bakar kompor. Maksudnya nanti didol, yo terus didol dibuat beli gas. Enggak, ya ini tuh jadi gas bisa menimbulkan api. Wala. Jelantah, masya Allah. Gitu. Karena ini mungkin apa lagi begitu baru saya muliakan. Saya sedang menunggu nih dunia, entah saya diberi umur panjang atau tidak. Saya tapi menunggu kompor atau bahan bakar teknologi dari batu. Dulu waktu kita di Al-Baqarah 24 kan gitu. Waquduhan nas wal hijarah. Ini saya tunggu ini. BRIN. Iya toh? Tapi ternyata saya menunggu hasil dari BRIN, ternyata BRIN melahirkan demo. Karyawan BRIN itu demo. Ngapa? Nganggur. Masya Allah. Mau ngaji Sabtu pagi di sini gitu. Tapi bukan berarti maksudnya semua pengangguran ya, jangan. Saya nggak mengatakan begitu, maksudnya konteksnya itu kan karyawan itu kan pada demo karena mereka itu bingung suruh ngapain gitu. Ya astagfirullahaladzim, kok masih ada loh. Sekarang itu kan semua orang sibuk nyari pengangguran kan sekarang susah loh. Kalau nggak percaya coba misalnya Pak Dono itu Rondok Bergesi, nyari orang terokan nangel. Saking sekarang nggak ada orang nganggur. Ya kok ini ya Allah, Badan Riset dan Inovasi Nasional, kok inovasinya cuma nganggur gitu loh. Ya Allah. Teguh klik dulu. Kan hari-hari ini kita membaca berita itu rasa entah saya mau ketawa atau nangis gitu. Karyawan BRIN demo karena nganggur, bingung mau ditugasi ngapain gitu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, 1,8 triliun itu hanya gaji orang lain. Ya Allah. Nah itu sebenarnya saya muliakan. Iya toh? Hari-hari ini orang bingung. Kita jadinya beli Rafale atau beli J10 atau F16, bingung. Kenapa nggak buat Garuda gitu? Jadi ada Garuda yang komersial, ada yang Garuda pesawat tempur. Mau dibuat nanti Raja Wali atau apa? Raja Wali itu kan F16. F itu apa sih, Mas Rashid? F16, F22 Raptor, F2 Egas. F itu singkatan dari apa? Falcon kan? Falcon apa? Kan Raja Wali.
elang. Kalau yang menciptakan Indonesia, pesawatnya elang. Nanti dari Inggris, Prancis, bahkan Amerika beli pesawat elang. Itu BRIN ditugaskan untuk itu. Orang bingung sekarang, gitu, mengapa tanah-tanah sudah tidak mau lagi pupuk organik, maunya pupuk kimia. Persis juga pertanyaan, kenapa kucing zaman now itu dikasih ikan asin sama telur goreng nggak mau, maunya roti. Saya itu punya kucing di rumah itu ya Allah, makan yang makannya balung nggak mau. Oh ya mungkin kamu rondo manja, dagingnya nggak mau, giliran kulitnya, crispy-nya malah mau. Walah, kucing zaman now. Ngoten nggih, bahasa muliakan. Ini kan cuma tugas BRIN sebenarnya. Ngoten nggih. Nah, termasuk itu tadi. Orang tua, matahari Cina bikin matahari buatan. Kan ngoten nggih. Masya Allah. Menurut saya selangkah lebih maju daripada orang Australia dulu itu siapa? Yang mengakuisisi matahari, mau mendaftarkan hak cipta. Ngoten kan ada orang gila dari Australia itu, mau menghak patenkan matahari itu milik dia. Jadi nanti seluruh manusia itu mau daftar ke dia. Ya Allah, ono manusia kayak gitu nggih. Nah, bisa muliakan. Lah Allah yang punya aja tidak pernah toh. Coba bisa muliakan. Pernah matahari terbit disertai tagihan gitu. Rekening gitu kan. Pengusaha laundry, kerupuk, napa malih? Mepe gabah. Dan seperti itu. Sing kasure kompolan. Coba kalau misalnya seperti itu, ditagih rekeningnya sama Allah. Apa enggak serem itu? Gitu. Orang ambegan bernapas lalu gitu dari langit terbuk. Ada rekening PLN, PDAF sering PBB kemarin siang gitu. Ya pajak, wah ya paham. Ya. Kita kan satu bulan itu kadang-kadang tagihan itu kan bisa Masya Allah, PDAM, listrik, PBB, motor, mobil, Masya Allah. Ternyata semua yang kita ambil coba. Kalau Allah itu mohon maaf gitu kan, tiba-tiba gitu Jenderal Sopo Budi Sopo kemarin ya temannya Pak Presiden yang sekarang jadi Dijen Pajak gitu kan, melampirkan susunan personalia barunya gitu kan, pelindung Allah Subhanahu Wa Taala gitu, ya, seperti itu. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala tadi itu gitu menjadi personalia Dijen Pajak, kemudian tiba-tiba tadi ada tagihan. Masya Allah, kamu bisa makan tongseng selama 60 tahun karena punya gigi. Sini pajak gigi tuh. Gitu, kamu bisa punya rambut terurai semampai apa seperti itu selama 50 tahun sebelum botak. Mana pajak? Kamu punya usus 12 jari, bisa mencerna makanan, Masya Allah, rengginan, peyek, keripik, growol, onde-onde, Masya Allah. Gitu. Sini, tidak ada kayak gitu. Tidak ada Allah, mohon maaf gitu ya, melahirkan dalam pengertian mewujudkan seseorang ke muka bumi disertai gitu, administrasi gitu. Toyib gitu kan, nanti pajaknya ini dan mati pun nggak begitu. Tidak ada orang mati kok kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ya mengutus malaikat Israel cabut si fulan sekaligus tagihannya jangan lupa. Tidak ada kayak gitu. Sementara kita dimanapun, Masya Allah, apa sih yang tidak ada? BGN yo dibagi ini seperti itu. Itu anggaran dari negara berapa kita terimanya berapa, kan begitu. Na'udzubillah min dzalik. Baik, saya muliakan Allah dan orang tua. Nah orang tua kalau hitungan kita habis harta kita mau seberapa? Kan saya muliakan. Ya Allah, susu paling mahal apa ya ibu-ibu? Ibu-ibu susu paling mahal apa? Tahu Bu Sumi? Susu paling mahal tahu Bu Sumi? Bu Hilmi susu paling mahal apa? Kayaknya misalnya Enfagrow, nah nyemlik orang puluhan, itu kan di Alfamart kan saya lihat itu ya Allah sama di 200 gram, 425 seperti itu. Ya pokoknya diterima anak kita yang nomor 3 ini ya kayaknya mungkin jadi anak hebat atau apalah.
Rondo angel susune ya milih sing larang seperti itu. Ya bagi larang. Gitu. Tapi sehebat-hebatnya susu, kan gitu misalnya sebenarnya, tetap tidak bisa mengalahkan ASI. Itu fakta. Coba kalau orang tua kita ASI berapa, belum capeknya, misalnya orang tua itu nggak terima, bisa saja kan, boleh-boleh saja. Aku ora trimo, olehku turu mbok ganggu, mergo kowe rewel. Misalnya orang tua itu hitungan kayak gitu gimana? Kan tidak ada orang kayak gitu. Grundel jengkel tapi ya tetap disayang, dikudang-kudang. Anak ketabrak motor ya ditangisi. Padahal sebelumnya 1 menit sebelumnya sumpah serapah, wis kono sakarepmu ketabrak terus tetap ditangisi. Kan seperti itu orang tua. Al-khamisu kama annal walida al-musfiqa yatasarrafu fi mali waladihi bil istirbahi wa talabul jawazin dan seterusnya, sebagaimana orang tua itu sangat mungkin menggunakan harta anaknya batani, ya orang tua batani mengambil keuntungan dari anaknya, ya. Tetapi ya tetap saja orang tua itu meskipun orang tua menggunakan harta anaknya, tetapi harta yang digunakan oleh orang tua dari anaknya itu tetap tidak sebanding dengan apa yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, karena harta yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya itu berkembang, berinvestasi terus. Mengapa? Setiap langkah ibadah, apapun perbuatan yang dilakukan oleh anak itu tetap orang tua punya jadinya duluan. Mengapa? Karena tadi saya katakan al-fadlu lil muqtadi wa in ahsana al muqtadi. Keutamaan itu tetap disematkan, diberikan kepada yang memulai, meskipun generasi berikutnya penerus itu lebih hebat. Adanya kita hebat itu karena kedua orang tua kita. Gitu ya. Orang tua itu kalau menggunakan harta anaknya itu biasanya pikir-pikir, ya toh. Tapi kalau anak menggunakan harta orang tua, ya tidak pikir-pikir, kan kira-kira seperti itu. Nah, kadang-kadang seperti itu. Jarang sekali ada anak bisa piala desa apa dulu, mesti jawabannya lah tidak takon, kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang sungket takon di sana. Jarang, sampun teseturan ada anak seperti itu. Nah, keponakan saya bisa ngono di pondok itu orang tuanya lagi gede-gede. Kok utuh le, ora tau jajan napa mboten jare. Waduh. Oleh cocik ya. Ora pun hebat anakmu kayak gitu. Enggak kayak anakku janjinya seperti itu. Iya tuh anu Pak D itu heran juga. Kadang juga berpikir itu anak makannya apa gitu. Iya, ya gitulah. Gitu nggih, saya muliakan. Nah, yang terakhir yang keenam adalah nikmat Allah, ya. Nikmat Allah itu diberikan kepada hambanya, itu butuh penalaran, butuh ilmu, butuh argumentasi ilmiah, butuh penelitian dan kecermatan. Tapi kalau nikmat orang tua, itu langsung bisa dirasakan, tidak perlu mikir panjang. Otomatis, loh ya, yang gendong kita siapa, yang mawi nyewa kita siapa, yang gedong kita siapa, yang dulang kita siapa, dan seterusnya. Tapi kalau nikmat Allah itu kan kadang kita harus mikir apa sih yang diberikan. Kenapa? Karena Allah itu tidak wujud secara kasat mata. Kalau orang tua itu kan wujudnya kasat mata, ketok moto kalau kata orang Jawa, kasat moto. Cetok welo-welo jelas empirik. Lah kalau Allah itu kan tidak kasat mata, laisa kamitslihi syai'. Makanya Bapak saya muliakan, nggak usah heran kalau banyak orang kufur nikmat, karena orang tidak pernah berpikir kenapa matahari terbit dari timur,
Kenapa jaraknya sekian berapa kilometer misalnya? Kenapa kadar cahaya energinya sekian? Tidak pernah orang berpikir seperti itu. Karena nikmat Allah itu memang butuh penalaran. Orang mungkin, ya istilahnya kalau mau betul-betul tahu secara hakikatnya, dia harus menjadi Einstein. Meskipun sebenarnya dengan alam awam kita itu juga bisa. Memang nggak usah jauh-jauh. Secara awam-awam kita kan sudah bisa tahu kalau mendung, matahari tidak terbit, kita tidak bisa jemur pakaian. Gitu, otomatis begitu. Kalau kita kalau nggak ada matahari, kita nggak, padi kita nggak kering, pakaian kita nggak kering, kerupuk kita nggak kering. Itu sebenarnya dengan alam awam bisa. Tetapi untuk keimanan kita lebih tinggi, lebih jauh, kan kita belum pikir apa sih hubungan kausal logisnya, ilmiahnya, saintifiknya antara sinar matahari yang membuat kemudian kerupuk teles jadi garing. Nah itu kan ada ilmunya. Gitu. Dulu 2000 berapa nih pas kebakaran hebat di New Hampshire dan Virginia itu, atau bukan di Los Angeles ya. Nah itu kan kebakaran yang konon secara saintifik kan jarak matahari dengan wilayah itu kan hanya lebih dekat, Allah berapa sih, 0,002% atau berapa. Masya Allah itu berapa, kalau saya tidak salah informasi itu 221 nomor pinter lah hektar area itu terbakar. Bukan 1% bisa melihatkan 0,02%, itu kan sedikit sekali. Matahari itu hanya di dekat kutub utara mencair. Masya Allah. Itu cuma baru 0,0, belum 1%. 1% matahari dekat dengan bumi, kiamat itu. Cuma 1%. Jadi jarak antara matahari dengan bumi, kadar energi dan cahayanya, keterangan emang apa? Ada pagi, siang, sore. Kenapa kalau pagi ya panas tapi enggak begitu, lebih panas nanti jam 10, lebih panas. Itu kan semua ada inspirasinya, ada ilmunya, ada fakta saintifiknya, ada renungan yang membuat sebenarnya keimanan kita bertambah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama'u. Sesungguhnya yang bisa merasa takut hanyalah para orang alim, orang yang tahu. Tentu di bidangnya. Ahli tafsir bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya dari tafsirnya. Biolog, zoolog, fisikawan, sejarawan, arkeolog bisa meningkatkan keimanan dari jalur bidang spesialisasinya, kan begitu. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama'u. Keimanan, ketakwaan kita tidak mesti harus didasarkan dari ilmu agama. Kiai, ustadz, syekh, profesor bidang hadis apapun bisa saja jauh dari daya Allah. Karena ada ungkapan, bukan Quran, bukan hadis, tapi faktual. Manisdada ilman, hanya pomeo ada dia. Siapapun yang bertambah ilmu, walam yazdad hudan, dan tidak bertambah petunjuknya, lam yazid minallahi illa bu'dan. Orang yang bertambah ilmunya namun tidak bertambah hidayahnya, dia semakin jauh dari Allah. Loh, sebenarnya kurang hebat apa para teknokrat, teknisi, saintis, pakar siapapun yang ada di NASA, di MIC, Massachusetts, Massachusetts atau apa, Massaruwet atau International atau Technology MIT, kan termasuk think tank orang-orang hebatnya orang mereka di MIT. Maka betul dulu ada seorang saintis dari Prancis, saya lupa namanya, Robert Morrison, orang-orang Amerika, Robert Morrison. Teknologi pesawat terbang kurang lebih seperti itu bisa mengantarkan kita bahkan sampai rembulan, sampai ke angkasa. Tapi tidak pernah bisa menjelaskan kepada kita setelah sampai ke sana kita mau ngapain.
Teknologi bisa membuat kapal terbang, torpedo nuklir, Meta AI, ChatGPT, DeepSeek, apapun lah, seperti robot, apapun lah seperti itu. Tapi tidak pernah bisa mengantarkan tentang hakikat hidup ini itu untuk apa. Ya toh? Senang. Setelah senang ngapain? Yang begitu. Dan betulkah senang itu? Dan betulkah senang itu didapat dari kekayaan? Riset dari Harvard University rilis 5 Mei kemarin, belum lama. Orang yang paling bahagia jebul orang Indonesia. Monggo goblok. Negara di mana angka korupsi tinggi, kemiskinan tinggi, bansos, BLT, PKH antri, kelitih, tawuran, gedor, walihi wa ashabi. Tetapi Harvard University, bukan OGM yang bikin riset, bukan BRIN, bukan PCO atau survei indikator lembaga abal-abal, tergantung siapa yang bayar. Harvard University satu-satunya kampus yang berani melawan Donald Trump. UGM-nya dunia ya Harvard itu. Negara paling sejahtera, paling bahagia Indonesia. Apa enggak? Saya kan udah bilang Februari atau Desember lalu, sebelum Harvard yang saat retak serandakan ambrol ini, karena saya udah bilang begitu. Dikasih musibah, makanya saya katakan musibah itu di Indonesia nggak akan pernah habis. Karena bagi orang Indonesia musibah itu berkah, musibah itu identik dengan kebahagiaan. Gitu. Apa? Musibati jannati. Nah, musibahku adalah surgaku. Gitu. My curse, my happy. Kutukanku adalah kebahagiaanku. Kertek sandakan jebol mah gawe selfie. Karo gawe dodol mancing hanya terjadi di Indonesia. Orang Jepang kerteknya ambrol, nggak tidur itu di 5 hari 5 malam mikir gimana caranya kertek nggak ambrol, malah dikasih musibah tambah musibah. Kecuali orang Indonesia. Di tempat mertua saya banjir, ada videonya itu, gitu, banjir sampai setengah gitu. Ada truk lewat, langsung digantoli bocah-bocah guyang-guyu. Indonesia, negara paling bahagia menurut survei Harvard. Harvard di demo banyak. Oh iso. Karena menurut Harvard kebahagiaan itu tidak identik dengan kekayaan. Bahasa tidak langsungnya seperti kata orang Jogja dalam stiker-stiker, kere huri. Kere, kebahagiaan itu tidak identik dengan kekayaan. Maka betul, yang kaya boleh Los Angeles, yang kaya boleh Birmingham, yang bersih boleh Changi atau Singapura. Gitu, yang maju teknologinya boleh Cina, tapi yang bahagia orang Indonesia. Ya percaya atau tidak? Menikmati bahagia dengan kekurangan itu kan tidak semua orang. Oleh sebab itu, bangsa muliakan, saya berpikir mau buat Indonesia hebat, Indonesia emas, Indonesia perak, ya susah. Bagaimana? Wong Indonesia itu tidak mau maju kok. Kula pun ngeten iki cekap. Lah kok ngoten iki kula pun cekap. Negara kula dijajah, dikorupsi, monggo Gusti Allah boten sare. Mau maju gimana? Judeg saya. Para filsuf, ahli ilmu apapun ke Indonesia, saya jamin mereka merasa bodoh dan harus TK lagi. Maka betul kata imajinasi. Barack Obama dia bisa sukses karena memimpin Amerika. Ke Indonesia kok lah. Dia bunuh diri hari kedua ini. Bunuh diri hari kedua. Ya Allah.
Indonesia, negara non kategoris. Disitulah kehebatan kita. Disitulah benar kita. Bahagia bisa menjadi petaka dan petaka menjadi bahagia. Sing iso molak malik ngono ya Indonesia. Maka kita perlu bangga dengan Indonesia itu, masya Allah. Saya jadi Harvard, kalau hanya riset dalam negeri, apalagi taruhlah Wamen Dikti bikin apalah seperti itu kan sekarang bikin sekolah Garuda tuh yang berhak masuk di sini. Sekolah Garuda buatan Profesor Christie adalah siapapun yang berani membuat penelitian sehebat apapun. Anda miskin, Anda apapun nggak boleh. Tapi bisa saja penelitian itu dibuat oleh orang Amerika. Di Indonesia itu serba mungkin. Tapi tetap yang namanya Harvard University kalau meriset serius. Makanya saya kadang-kadang baca berita itu pengen guyu atau nangis, saya bingung juga deh. Oh ya Allah, sebel negara kita negara paling bahagia. Tapi tak pikir-pikir ya jangan ngomong. Masya Allah, gitu nih. Nah jadi saya muliakan, nikmat Allah itu butuh mikir. Tapi nikmat jasa peran orang tua, kasat mata, tidak perlu mikir. Itulah setidaknya 6 keistimewaan orang tua yang oleh Fakhruddin Ar-Razi dielaborasi seakan-akan antara kenikmatan Allah dan kenikmatan manusia itu ada 6 persamaannya itu. Allah memberi tanpa meminta balasan, begitu pula orang tua. Allah memberi meskipun dibalas dengan dosa dan kemaksiatan, orang tua juga begitu. Gitu. Dan orang tua itu kenikmatannya bisa kita cerna, bisa kita pahami tanpa harus mikir. Tapi kalau nikmat Allah itu butuh mikir. Bapak saya muliakan, kita diberi takdir oleh Allah sebagai negara maritim. Semua wilayah kita itu dikelilingi oleh air. Padahal air itu kata Al-Quran dan kata tales. Tales mboten kimpul. Tales filosofi Yunani. Sumber kehidupan adalah air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Itu ayat negara maritim. Surah Al-Anbiya ayatnya lupa saya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan dari segala sesuatu hidup dari air. Maka kalau kita itu ngemis mencari kemana-mana bantuan ke luar negeri itu aneh. Sebab air kita itu Masya Allah, apa sih yang gak ada? Air samudra, air paya, air tawar, air danau, air sumur, air sungai, Masya Allah. Air limbah, air comberan, air lihur, mohon maaf agak saru, air seni, semua jenis air. Kalau fikih itu kan ada 6 jenis air, itu semua ada di Indonesia. Mesir punya Nil, punya samudra, boten. Laut Merah, Mesir nggak bisa mengklaim. Bahkan Nil nggak bisa. Nil itu yang punya hak 7 negara. Tapi Kapuas, Kalitode, Sungai Bengawan Solo, Segoro Kidul, Pantura, gitu. Memang kita bersengketa dengan Cina, memang kita bersengketa dengan Singapura seperti itu. Tapi andai kata pun kita itu ngalah, Masya Allah, air itu turah-turah. Allah menciptakan air, api, angin, udara, itu adalah kenikmatan. Yang membuat menjadi laknat dan musibah adalah manusia. Itu jelas. Tidak ada judulnya Allah itu. Cari dalil manapun. Mesti konteksnya memberi rezeki. Yursilis sama'a alaikum midrara. Surah Nuh. Allah menurunkan hujan terus itu dalam konteks nikmat. Wa yumdidkum, lantaran ayat itu benar Allah beri nikmat bi amwalin wa banina, sehingga lahirlah harta dan anak.
makna harfiahnya anak lahir dari air mani. Air mani didapat dari mana? Sperma itu dari makanan. Makanan dari mana? Dari tumbuhan. Tumbuhan lahir dari mana? Dari air. Tumbuhan tanpa air mati. Wa yaj'al lakum jannatin, menjadikan kebun kemudian menjadi hijau ruyuk-ruyuk seperti Zamrud Khatulistiwa dengan pengakuan Emmanuel Macron dan juga Syekh Allahumma sholli Nabi Salamaneh atau siapa yang saya ikut Kalongan. Beliau bikin konten nyoteng gunung di Batam. Ini kemauan beliau sudah Masya Allah seperti di surga. Promosi ke negaranya di Mesir. Nih kalian kalau mau tamasya kesini aja. Padahal yang bilalah koyo di munafuke. Tapi bagi orang Mesir itu Masya Allah. Ngoten nggih. Air. Wa yaj'al lakum anhara, dan menjadikan sungai-sungai yang dilewati air. Tapi tingkah pola manusia, sungai bukan lagi dibuat untuk habitat air, tapi habitat plastik, popok, pempes, sarung dedel duel, kasur amoh, bantal guling, dan seterusnya seperti itu. Masya Allah. Oleh sebab itu, kalau keran, kicot, keong bisa protes, mereka akan protes. Dulu kita itu makan lumput, lumut kok lumput. Dulu kita itu makan lumut, sekarang kita makan pempes, pembalut, dan seperti itu. Ya Allah. Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad dan seperti itu. Surah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saya muliakan, KTSP hadir bukan sekedar untuk mengisi kekosongan kita, mengisi kepengangguran kita. KTSP hadir adalah dalam rangka agar kita itu merasa diberi kasih sayang oleh Allah sebanyak-banyaknya. Sebab sering kita ulang-ulang, manusia hidup itu butuh 3T, tekun, teken, dan tekan. Orang boleh profesional, dia teknisi, ahli politik, ekonom, bankir, dan seterusnya. Kalau nggak punya teken, nggak punya pituduh hidayah, dia nggak akan tekan, dia nggak akan sampai kepada kebahagiaan. Agar kita itu tekan sampai kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat, butuh teken. Tekennya kita adalah Al-Quran. Agar kita itu tekan, paham Al-Quran kita itu memberikan kebahagiaan akhirat, maka kita harus mengkaji, ngaji, ben dadi wong aji, cari ini simpan seperti itu. Agar kita bisa menjadi berharga, maka mengaji kita harus tekun, tekan, tekun, tekan itu. Syukur-syukur dengan ketekunan kita bisa mendapatkan 3T, 3 triliun. Wallahu a'lam. Baik, Pak Solehan, ada 15 menit, barangkali yang ingin bertanya monggo. Ya, monggo Pak Hilmi. Ya. Berbeda tema sedikit. Baik, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beberapa waktu yang lalu kan sudah dijelaskan bahwa derajat manusia itu kan Islam, iman, kemudian ihsan. Baik. Nah, tapi kemudian di dalam Al-Quran ini yang dijanjikan oleh Allah masuk surga itu adalah orang-orang yang beriman. Ya, baik. Kok saya tidak melihat orang Islam itu dijanjikan oleh Allah masuk surga secara eksplisit, tidak ada baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Saya artinya secara pribadi saya belum pernah. Ya. Apakah orang Islam yang di dalam kesehariannya melakukan aktivitas peribadatan itu sekedar menggugurkan kewajiban? Ya. Apakah itu juga dijanjikan diberikan oleh surga, ya. diberikan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itu aja. Ya. Baik.
pertanyaan sangat mendasar penting ya. Di Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarahnya Sahih Bukhari, itu dijelaskan panjang lebar bahwasanya secara kaprah alias secara kesalahan pengistilahan itu terjadi bahkan juga di bahasa Arab. Maksud saya apa? Kita kan kadang-kadang sering mengistilahkan misalnya menyebut anak dengan nama bapak, terus istilah-istilah yang salah kaprah kayak menek kambil, godok wedang, seperti itu kan tembung salah kaprah. Nah, orang Arab itu memang menggunakan kata-kata Islam dan iman itu bisa dibedakan, bisa sama, tergantung konteksnya. Nah, otomatis kalau saya melihat kembali ke Pak Hilmi, cara memahami yang pertama antara Islam dan iman itu secara bahasa dua penyebutan yang saling mengganti. Kadang-kadang ada orang menghinakan orang yang beriman, dia otomatis ya Islam. Dalam konteks apa? Karena iman itu butuh pembuktian secara ragawi, sehingga otomatis orang itu kalau beriman ya dia Islam, karena bukti dari dia beriman adalah melaksanakan rukun Islam. Begitu pula orang tidak mungkin melakukan rukun Islam kalau tidak punya iman, bahkan meskipun dia melakukan haji, umroh, sholat hanya karena duniawi. Misalnya dia umroh, mengapa? Karena bareng artis. Oh, dia umroh, kenapa? Karena anaknya umroh. Misalnya taruhlah begitu. Tapi itu tidak 100%. Mesti 0, berapa dia punya keimanan. Setidaknya dia tahu bahwa yang namanya umroh itu adalah kewajiban agama atau ajaran agama. Saya yakin itu. Setidak ikhlasnya orang itu tetap memahami yang namanya ibadah mahdhah, umrah, baca Quran, sholat, zakat, puasa itu adalah ajaran Allah. Sebab logikanya kalau orang nggak punya iman, Bapak Ibu yang saya muliakan, dia tidak akan pernah melakukan itu. Mending buat kuliner, ke objek wisata tertentu, beli materi, beli bitcoin, emas, mobil, apapun. Jadi sekali lagi secara kebahasaan antara Islam dan iman itu sebenarnya bisa digunakan dua-duanya. Tetapi dalam konteks lain itu juga dibedakan. Maka ada di itu awal juz 22 itu gitu. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'min. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal. Nah, dalam konteks lain dua-duanya itu juga dibedakan. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Hilmi, mengapa saya belum pernah menemukan ayat atau hadis yang mengatakan bahwa orang yang berislam itu masuk surga? Taruhlah saya sependapat dengan Pak Hilmi, meskipun banyak juga sebenarnya hadis-hadis yang mengindikasikan berislam itu yang masuk surga. Tapi taruhlah seperti itu. Taruhlah seperti itu. Pertanyaannya, mengapa yang disebut masuk surga itu adalah orang yang beriman? Karena saya katakan tadi, orang yang berislam itu satu itu tentang modal dasar. Nah, penyebutan tentang modal dasar kayak begini, kira-kira begini. Sebenarnya syarat utama masuk surga adalah berislam. Kalaupun tidak, ya minimal punya iman. Maka maqala la ilaha illallah dakhala jannah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Orang yang sekedar mengucapkan la ilaha illallah punya potensi masuk surga. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Mengapa? Karena itu syarat minimalis. Jadi disebutnya yang beriman dulu, bukan berislam. Saya kasih ilustrasi lagi. Bapak Ibu yang saya muliakan. Ini kayaknya true story gitu. Ada seorang entah dia dai atau orang muslim umum lah. Itu kalau nggak salah di Belgia. Lalu ada orang bule, wong London, padahal wong Belgia. Nah, itu wong mana itu? Australia, Cekoslovakia, Hungaria, Bulgaria. Bagi wong Jawa, wong London. Nah, macam gitu. Oke, ada wong London. Itu bertanya kepada orang tadi itu, Kang, kira-kira gitu gitu. Kalau saya itu mau masuk Islam, itu syaratnya apa? Jawabannya apa Bu Islam ya?
Cukup syahadat. Syahadat itu rukun Islam toh? Syahadat itu rukun Islam. Baik. Tapi si dai ini kemudian jawabnya itu terlalu serius. Serius dan tidak tepat. Benar tapi tidak tepat. Ya kalau ente mau masuk Islam harus khitan dulu, sunat dulu. Betul enggak? Betul, tapi tidak tepat. Oke. Padahal bagi wong Londo yang namanya khitan, sunat, dipotong itunya, itu sesuatu di antara orang itu tidak mau masuk Islam karena tidak mau dikhitan. Ngoten. Oke, berarti kita mau masuk Islam ke agama itu dikhitan. Terus misalnya saya bosen nih, bosen dengan agamamu, terus saya keluar, konsekuensinya apa? Ya dibunuh. Loh, jadi arep lebu diketok itu nih, arep metu dipateni. Wis lah kok serem kok ngene iki lho. Nggak jadi masuk Islam tuh. Nah ini biasanya cerita seperti ini sering disampaikan para mentor-mentor dakwah ya. Jadi memahami agama itu sesuatu, menjelaskan, mendakwahkan yang kita pahami itu sesuatu yang lain. Kadang-kadang seperti itu. Nah kembali kepada Pak Helmi. Kenapa yang disebut itu apa syarat masuk Islam? Ya syahadat toh. Ngoten nggih? Itu kan rukun Islam. Tapi kita tegaskan, ya, tidak bisa kita mohon maaf gitu ya. Nanti asyhadu an la ilaha illallah, wis, ora salat, ora poso, ora ada itu, lalu kemudian di surga kita divonis masuk neraka. Ngoten nggih? Lalu kemudian, katanya mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu orang yang mengatakan la ilaha illallah itu masuk surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Saya kan sudah punya kunci surga. Kok saya takut orang iso mlebu piye? Ini kuncinya keliru, kok surgane pindah. Kan kira-kira seperti itu ya kan protes. Nah, maka perlu ditegaskan bahwa sebenarnya syarat minimalisnya itu bukan Islam, tapi iman. Itu syaratnya itu syarat pokok. Syarat pokok. Artinya apa? Artinya karena orang yang sudah beriman itu insya Allah otomatis dia muslim dan tidak sebaliknya. Nah, gitu. Buktinya apa? Orang KTP-nya Islam, nggak sholat. Tapi kalau orang punya iman, dia mesti sholat. Kan begitu. Orang menutup aurat, tapi melakukan dosa dan maksiat. Ini koruptor, bla 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 bla. Kok iso? Karena dia tidak punya iman. Iman itu dimensinya sangat luas. Buang sampah, malu, nipu, maling, dan seterusnya. Itu kaitannya dengan keimanan. Rukun Islam cuma 5, rukun iman 6. 6 itu perinciannya lebih detail daripada manusia itu. Kenapa? Bisa melihatkan syarat minimalis, syarat dasarnya itu adalah beriman. Maka sekali lagi kembali kepada Pak Hilmi, kenapa saya tidak menemukan dalil bahwa orang Islam itu masuk surga, tapi orang yang beriman? Jawaban saya, karena iman itu syarat pokok, syarat minimalis. Dia beriman, otomatis dia muslim, dan belum tentu sebaliknya. Bahkan kadang-kadang malah tidak sebaliknya. Ya tadi itu, orang berislam. Sehingga potongan pertanyaan Pak Hilmi yang kedua, apakah berarti ibadah kita, sholat kita, ya toh, sholat kita, umroh kita, banyak kita itu tidak menjadi modal kita masuk surga? Menjadi modal. Tetapi kita juga harus ingat hadis di Sahih Muslim yang viral dulu disampaikan Pak Quraisy di Metro TV itu 2018 kalau salah nih. La yadkhulu ahadukum al jannata bi amalihi. Salah satu di antara kalian itu tidak masuk surga karena amalnya. Lebih tepatnya penerjemahannya itu lantaran amalnya. Wala anta ya Rasulullah, mosok penjenengan juga begitu ya Rasul. Wala ana.
Saya juga tidak begitu. Saya masuk surga bukan lantaran amalku, illa ayyataghammadanillahu birahmatihi, kecuali Allah itu memberikan rahmat kepadaku. Artinya penentu masa depan kita di akhirat itu adalah Allah, bukan amal. Oh, kalau begitu saya aja tak mencari rahmat Allah saja, tidak perlu beribadah. Keliru. Sebab inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu diberikan kepada muhsinin dengan arti yang 3 kemarin. Beribadah saja itu tidak cukup untuk mendapatkan rahmat, apalagi yang tidak beribadah. Kan kira-kira seperti itu. Syarat dapat rahmat itu adalah kita muhsinun, profesional, berarti syarat rukunnya terpenuhi, terus menerus alias continue, dan ikhlas. Jadi jangan kemudian dibalik, oh kalau gitu saya tak mencari rahmat Allah saja, tidak perlu beribadah. Lebih itu. Wong kita itu dapat rahmat Allah itu ya karena ibadah kita itu tekun tadi itu. Gitu. Kok yuk seperti itu logikanya. Tentu logical fallacy yang parah gitu ya. Kesalahan berlogika yang keliru. Jadi sekali lagi, kenapa tidak kita temukan dalil Islam masuk surga? Karena yang paling pokok iman. Otomatis kalau orang beriman dia berislam. Tidak ada orang yang tidak beriman kok tidak melaksanakan syariat. Enggak, tak, saya itu beriman. Ngakunya iman itu di hati. Al-imanu mahalluhu al-qalbu. Iman itu tidak perlu diucapkan. Tapi gitu. Tasdikun bil qalbi, percayanya itu di hati. Wa amalun bil arkan, terwujud dalam percaya. Jadi sebenarnya orang ya penjenengan semua ke tempat ini 8 tahun sholat tanpa harus nunggu azan, tanpa harus nunggu alarm, itu kan panggilan keimanan, tidak perlu diucapkan. Seperti istilahnya ya bukan curhat, cuman ya penuturan adik saya ketika usia pernikahannya 9 tahun. Aku gitu mas, 9 tahun nikah, Mas Habib suaminya tidak pernah mengucapkan I love you atau aku cinta padamu, tidak pernah. Apakah dia tidak cinta? Cinta banget. Kalau nggak cinta banget, dia nggak dia bila-bilain udanan. Masuk kantor on time, ATM-nya diberikan kepada istrinya. Tapi jangan juga dibalik. Oh berarti yang ATM-nya dipegang ini nggak cinta. Ya nggak kayak gitu. Cinta itu ukurannya nggak kayak gitu. Nggak karena terwujud, terucap enggak. Tetapi otomatis kalau orang beriman, gitu nggih, pasti melaksanakan, dan tidak sebaliknya. Karena faktanya, mari saya muliakan. Berapa sih jumlah muslimin di dunia? Konon 1,8 M, 1,8 miliar. Punya Palestina nggak selesai-selesai. Punya Oki nggak berkembang. Oki itu kan memang PBB-nya umat Islam. Kan nggak berkembang. Ya toh, bisa nggak Oki itu bikin blog sendiri, blog Oki kayak gitu? Bisa sebenarnya. Kenapa tidak bisa? Ya itu tadi, namanya saja organisasi konferensi Islam ya, bukan organisasi konferensi iman gitu. Karena iman itu lebih kuat daripada Islam lagi. Itulah yang membuat kita itu, yang membuat Bilal bin Rabah tahan 4 hari dijemur, hanya kelihatan lehernya di gurun pasir tanpa makanan dan minuman. Imanlah yang menjadi lantaran sinten namine Allahumma sholli ala Abdurrahim nama Khairuddin yang sekitar 6 hari yang lalu 4 pelaut di Banyuwangi, kapalnya hancur termakan ombak, baru mau, itu kan heroik. Coba googling doa dari darat terkirim ke langit. Pokoknya ada kasus itu. Ini belum lama. Pelaut 4 orang di Laut Banyuwangi terhempas ombak.
kapalnya hancur. Mereka ingin mencari sesuatu untuk dijadikan pegangan, kegabyur ombak lagi. Ngoten nggih? Tapi alhamdulillah selamat. Apa yang buat selamat? Keimanan mereka kepada Allah, ya doa. Yakin mereka akan selamat dan iman itu terwujud dengan usaha. 4 hari tidak makan. Apa yang membuat mereka? Katanya selama 4 hari itu mereka mendengar lantunan ayat suci. Di tengah lautan, Bapak Ibu yang saya muliakan, bukan karena ada sonhorek yang pasang. Itu bedanya. Sekarang kan pengusaha termasuk celah bisnis yang menggiurkan kan usaha sonhorek. Mas Rosyid tertarik? Nanti pasang sama soto parangtritis sonhorek. Jadi menungso ini, manusia ini tidak puas berbeki makhluk di daratan, mereka juga berbeki di makhluk lautan. Ada kata peneliti, suara yang keras juga berpengaruh terhadap habitat dan kelangsungan hidup makhluk-makhluk di lautan. Mungkin itu di antara indikator Harvard University menetapkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling bahagia karena memang le senengki jan ora ukuran. Kebayang ya Allah. Kadang itu berpikir niatnya ngopo, berbeki Nyai Roro Kidul memang kok piye macam. Kok yo enggak mikir gitu loh. Kita diberi lautan segitu malah yang mau dirusak. Lu jangan dikira, lu kan kita itu gak enak berbagi orang. Lah emang kalau di lautan gak berbagi orang. Oke lah, emang kita ini di planet yang namanya galaksi. Bumi ini hanya manusia, kan ada hewan lain. Nah itulah makanya tadi kita katakan, bisa muliakan. Jadi, iman. Ya toh? Wa ma min dabbatin fil ardi. Surah Al-An'am. Dan tidaklah segala yang bergerak di muka bumi ini, bahasa Jawane gegremetan, mikroorganisme apapun, wala ta'irin yatiru bijana haidi, ataupun burung yang mengepakkan kedua sayapnya, illa umamun amsalukum, melainkan mereka seperti kalian wahai manusia, pengen tidur, pengen makan, pengen istirahat, pengen selfie, pengen santai-santai, tapi diberbeki oleh sonhorek. Kalau tidak percaya, silakan sonhorek itu dipasang di dalam kandang bebek. Nek iso ngendok kandani aku. Jangan dikira hanya bebek. Alah kewan ini. Tapi ya tetap senang. Maka betul, negara paling bahagia itu adalah Indonesia. Jebluke mercon, marake jantunge simbah copot, bleder, ora urusan, pikir keri. Indonesia hebat. Wong bisa bikin bahagia, yang lain merana kok. Tidak semua orang bisa bikin begitu. Baik, mari saya muliakan. Kembali kepada Pak Helmi, itu bukan masalah Islam, Pak Helmi. Itu masalah keimanan. Kalau masalah Islam, jago. Loh, takbiran pakai sonhorek itu kurang Islam apa? Islami banget. Habis itu sholat subuhnya jam 09.00. Takbiran tapi 3:30, tidur lagi. Padahal tahu setengah jam lagi azan. Apa yang membuat dia tidur? Tidak punya iman. Punya Islam. Wong buktinya dia takbiran. Gitu loh. Nah, jadi sekali lagi saya muliakan, memang masuk surga itu seakan-akan syaratnya iman, bukan Islam, karena itu sudah semacam baik. Dua sisi mata uang. Dia kalau sudah beriman otomatis dia berislam, dan tidak sebaliknya. Karena faktanya tadi itu, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman.
Wallahi la yu'min 3 kali. Rasulullah bersumpah dengan nama Allah. Padahal itu termasuk jarang bersumpah. Para sahabat geleng-geleng. Sopo ini? Orang yang disumpahi oleh Nabi sampai 3 kali. Man layak manu jaruhu bawa ikohu. Awkamau. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Sinten niku kanjeng Nabi jenengan sumpah ping 3. Orang yang mencelakai, mengusik, mengganggu tetangganya. Orang yang tetangganya itu tidak pernah nyaman karena tingkah polanya. Itu. Maka ayo minu bilang memuliakan tamu, berbaik, memuliakan tetangga, urusan keimanan. Kok iso? Nah, sebab itu saya muliakan. Nanti ada pertanyaan berikut yang serem yang kemarin disampaikan oleh Pak Suki juga. Iya toh? Pak Suki atau Pak sama yang bertanya bagaimana kalau kedua orang tua itu mohon maaf jengkelin gitu. Nah ini ada. Tapi sudah jam lewat 10 gitu. Baik, kita lanjutkan besok. Ayo saya muliakan, demikian ya. Hari ini kita berbicara tentang keutamaan kedua orang tua karena 1 minggu lagi kita akan Idul Adha. Idul Adha jangan hanya ingat tongseng sapi baca ingat orang tua juga. Ngoten lho. Nabi Ismail bisa soleh, taat, tekun beribadah ya karena abahnya seperti itu. Buah tidak jauh dari pohonnya, kan kira-kira seperti itu. Baik, saya muliakan. Jadi kembali ke laptop. Sabtu besok bagaimana Bapak Ibu? Ini kira-kira sibuk nongsa atau beribut? Ini Sabtu. Saya derek mawon dalam. Ini Sabtu. Nah, saya juga berpikir begitu. Ngoten nggih. Saya memang dari awal itu mau masa libur kan, cuman barangkali gitu nggih. Ada yang batu yang proten, olah enggak ngefek tetap, wong saya itu vegetarian gitu. Wah, angel. Loh, memang enggak ada kaitannya Bapak Ibu. Lagian kan kalau pun vegetarian enggak apa-apa, dagingnya dibawa ke sini kita makan bareng gitu kan. Kayaknya. Nggih, baik. Ini secara resmi saya sampaikan kepada Pak Suni saya hormati. Nanti juga sebagai penegasan Ustaz Hafid ya. Nopo posting di grup nggih. Intinya Sabtu besok nopo ya bahasa tepatnya mungkin bukan libur nih bahasa ngajinya tidak libur hanya di BDR BDR ya toh alias Bapak bisa muliakan ada SP di rumah. Bapak bisa muliakan ada hal yang baik dan bermanfaat adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kekurangan dan kesilafannya dari awal sampai akhir, seterusnya mohon maaf. Malah kajian tafsir Sabtu pagi kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak saya hormati yang mengikuti secara langsung maupun secara online, izin menutup aplikasi Zoom sebagai pamit kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.